Pernah tidak kalian menceritakan kondisi yang sedang kalian alami, tapi bukannya dipahami, malah dianggap sedang mencari alasan? Saya pernah. Bahkan ada yang mengira saya sebenarnya malas bekerja. Ada yang tidak percaya kalau tubuhku benar-benar bereaksi. Dan yang paling mengejutkan, saya juga pernah dianggap terkena gangguan dari alam lain. Hari ini saya ingin menceritakan beberapa hal yang paling sering disalahpahami tentang anxiety disorder menurut pengalaman pribadiku. Mungkin setelah menonton video ini, kalian akan lebih mengerti bagaimana rasanya berada di posisi kami. Kalau kalian mengikuti beberapa videoku sebelumnya, kalian mungkin sudah tahu kalau beberapa tahun terakhir hidupku berubah cukup banyak karena anxiety disorder. Saya juga harus berhenti bekerja, saya sering mengalami panic attack, dan saya pernah merasa rumah adalah satu-satunya tempat yang membuat saya merasa aman. Tapi ternyata, yang paling melelahkan bukan hanya menghadapi anxiety itu sendiri, melainkan menghadapi berbagai anggapan orang. Karena penyakit ini tidak terlihat, tidak ada luka, tidak ada gips, tidak ada hasil yang langsung terlihat oleh mata. Jadi, banyak orang akhirnya menyimpulkan sendiri. Dan sayangnya kesimpulan itu seringkali salah. Ini mungkin yang paling sering saya rasakan. Ketika saya memutuskan resign dari kantor, beberapa orang berpikir, oh, ternyata alasan sebenarnya memang tidak mau kerja. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kalau memang saya tidak ingin bekerja, kenapa saya terus mencoba mencari cara supaya bisa tetap bertahan? Saya sangat ingin bekerja. Saya ingin punya penghasilan yang stabil. Saya ingin hidup normal seperti orang lain. Saya juga ingin bisa keluar rumah tanpa berpikir macam-macam. Tapi anxiety tidak bekerja seperti rasa malas. Dia datang tanpa izin. Tubuh tiba-tiba menganggap situasi biasa sebagai keadaan yang sangat berbahaya. Jantung berdebar, nafas terasa pendek, kepala terasa ringan, tubuh gemetar, dan yang paling menakutkan, perasaan seolah-olah akan terjadi sesuatu yang sangat buruk. Padahal secara logika kita tahu semuanya baik-baik saja. Bayangkan jika setiap hari harus bekerja sambil melawan semua sensasi itu. Itulah yang saya alami. Jadi ketika akhirnya saya resign, itu bukan karena saya menyerah terhadap pekerjaan, tetapi karena saya sedang berusaha bertahan hidup. Percayalah, tidak ada orang yang senang kehilangan pekerjaan yang sebenarnya masih ingin dia pertahankan. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi seringkali membuat penderita anxiety merasa tidak dimengerti. Karena memang benar, kalau kalian melihat saya dari luar, saya tampak biasa. Bisa senyum, bisa ngobrol, bisa baku sedu kalau orang Sulawesi bilang. Tapi yang tidak terlihat adalah apa yang sedang terjadi di dalam tubuh. Anxiety bukan selalu tentang menangis, bukan selalu tentang panik di depan umum. Seringkali kami terlihat tenang, padahal di dalam kepala sedang terjadi kekacauan. Ada perang yang tidak bisa dilihat siapapun, dan itulah yang membuat banyak orang salah paham, karena mereka menilai kondisi seseorang hanya dari penampilannya. Ini pengalaman yang sampai sekarang masih sering saya lakukan. Setiap anxiety-ku kambuh, saya harus memegang tangan orang yang ada di dekatku. Alasannya agar mereka percaya tanganku benar-benar dingin. Bukan dibuat-buat, bukan disengaja. Itu memang salah satu respon tubuh ketika sistem saraf sedang berada dalam kondisi cemas berlebihan. Tubuh mengalihkan aliran darah, otot menegang, tangan dan kaki bisa menjadi dingin. Setelah itu biasanya orang mulai percaya. Tapi di sisi lain, saya juga berpikir, betapa beratnya harus membuktikan kondisi yang sebenarnya sedang kita alami. Penyakit lain biasanya dipercaya begitu saja. Tapi anxiety kadang harus dibuktikan dulu. Ini mungkin pengalaman yang paling unik sekaligus paling membuat saya bingung. Karena kondisiku sulit dijelaskan, beberapa orang langsung menghubungkannya dengan hal-hal mistis. Ada yang bilang mungkin saya kena guna-guna, ada yang bilang mungkin ada gangguan dari makhluk halus. Bahkan saya sempat diruqyah.
Dan saya tidak menolak, karena saya menghargai niat orang-orang yang ingin membantu saya. Selama proses ruqyah juga, saya baik-baik saja. Tidak ada reaksi seperti yang digambarkan orang-orang. Tidak berteriak, tidak kesurupan, tidak terjadi apa-apa. Dan setelah itu, kondisiku tetap sama. Disitulah saya semakin yakin bahwa yang saya alami memang kondisi medis. Dan memang setelah belajar lebih jauh, konsultasi dengan tenaga profesional, saya mengetahui bahwa anxiety disorder adalah gangguan kesehatan mental yang diakui dalam dunia medis. Jadi bukan karena iman seseorang lemah, dan bukan juga karena gangguan dari alam lain. Kalau ada orang yang memilih menjalankan ibadah, berdoa, atau mencari ketenangan secara spiritual, itu sangat baik pastinya. Saya juga sedang berusaha memperbaiki. Tetapi itu berbeda dengan mengatakan bahwa penyebab anxiety pasti berasal dari hal-hal gaib. Ini juga sering muncul, dan saya tahu sebagian besar orang yang mengatakan ini sebenarnya berniat baik. Mereka ingin membantu. Tetapi kalimat seperti ini tanpa disadari bisa membuat penderita merasa bersalah. Seolah-olah semua yang sedang ia alami terjadi karena kurang beribadah. Padahal kenyataannya, banyak orang yang rajin beribadah juga bisa mengalami anxiety disorder. Sama seperti orang yang rajin beribadah tetap bisa kena diabetes, asma, atau tekanan darah tinggi. Penyakit tidak memilih siapa, dan kesehatan mental juga demikian. Bagi saya pribadi, doa memang memberi ketenangan. Tetapi saya juga belajar bahwa berdoa dan menjalani pengobatan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru bisa berjalan bersama. Kalau di agama Islam disebut ikhtiar. Kalau kalimat ini benar-benar berhasil, mungkin anxiety disorder sudah tidak ada lagi di dunia. Masalahnya justru di situ. Penderita anxiety juga ingin berhenti berpikir. Kami juga lelah. Kami juga ingin hidup tenang. Tapi otak terus mengirimkan alarm bahaya, walaupun sebenarnya tidak ada bahaya. Jadi ketika ada orang berkata, "Sudahlah, santai saja." Percayalah, kalau semudah itu, kami pasti sudah melakukannya sejak lama. Saya senang kalau ada orang bertanya seperti ini. Artinya mereka peduli, sekaligus mendoakan. Tapi biasanya saya bingung untuk menjawab, karena yang terjadi sebenarnya saya sedang belajar hidup berdampingan dengan anxiety. Ada hari-hari yang sangat baik, ada hari-hari yang cukup berat, dan itu tidak apa-apa, karena proses pemulihan bukan garis lurus. Kadang maju, kadang mundur sedikit, lalu maju lagi. Yang penting jangan berhenti berjalan. Kalau kamu mengenal seseorang yang memiliki anxiety disorder, mungkin setelah video ini kamu tidak perlu langsung memberi solusi. Tidak perlu langsung menyimpulkan. Tidak perlu berkata, kamu cuma kurang ini, cuma kurang itu. Kadang yang paling dibutuhkan seseorang hanyalah didengarkan, dipercaya, dan tidak dihakimi. Karena percayalah, menghadapi anxiety saja sudah cukup melelahkan. Jangan sampai kami juga harus berjuang menghadapi kesalahpahaman setiap hari. Kalau kamu sendiri sedang mengalami anxiety disorder, saya ingin mengatakan satu hal. Kamu tidak sendirian. Di luar sana ada banyak orang yang sedang berjuang. Dan saya termasuk salah satunya. Kalau ada pengalaman yang pernah disalahpahami orang tentang kondisimu, boleh sharing di kolom komentar. Siapa tahu ada orang lain yang merasa ternyata bukan cuma saya. Sampai sini dulu cerita kali ini. Yang sudah like, komentar, subscribe, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya.